Salam jumpa, keluarga damai. Pagi hari ini 20 Oktober, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera yang mengambil sebuah tema yang begitu penting, yaitu Shema Israel. Nats firman Tuhan terambil dalam Ulangan 6 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Jemaat damai, ketika seorang anak yang baru lahir, saya teringat ketika anak saya lahir, anak tersebut saya langsung memanggil namanya. Lalu ketika anak itu mulai mau berbicara, papa dan mamanya pasti mengajari dia untuk memanggil papa, mama, dan seterusnya. Dan di antara para orang dewasa yang dia kenal, yang sering menjumpai dia, tidak mungkin ada orang lain yang mengajari anak tersebut untuk memanggil orang tua tersebut papa atau mama. Hanya kedua orang tuanya lah yang memanggil dia, mengajari dia memanggil papa dan mama. Jemaat damai, demikianlah ketika bangsa Israel yang baru keluar dari tanah Mesir, yang hidup selama hampir 400 tahun, tinggal bersama bangsa Mesir dengan budaya, kebiasaan, dan ilah-ilah yang disembah oleh bangsa Mesir pada saat itu. Bangsa Israel dipanggil keluar dengan dipimpin oleh Musa yang dipakai Allah, keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Itu menyampaikan panggilan Allah kepada umatnya dengan berseru, Shema Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan ditulis dengan huruf besar semuanya di dalam LAI, TUHAN, yang di dalam bahasa Ibraninya tertulis YHWH atau dipanggil dengan Yahweh. Dialah Tuhan yang adalah Allah yang memanggil bangsa Israel untuk keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Jemaat damai, saya teringat ketika saya masih kecil, papa saya selalu dan sering kali ketika ke kelenteng ataupun di rumah, itu melakukan satu ritual sembahyang menghadap ke langit. Setelah dia melakukan penyembahan kepada patung ataupun foto orang tuanya atau kakek nenek saya. Saya pernah bertanya kepada ayah saya, kepada papa saya, "Pak, siapa yang kamu sembah? Siapa yang papa sembah ketika menghadap ke langit itu?" Papa saya berjawab, "Dewa langit yang mengepalai semua dewa-dewa patung-patung yang kamu lihat di kelenteng ataupun yang saya sembah itu." Saya bertanya-tanya pada saat itu, siapakah Allah itu yang disembah? Siapakah Allah yang disembah oleh bangsa Israel selama di tanah perbudakan? Siapa Allah yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan itu? Dialah Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Allah yang ada sebelum semuanya ada. Allah yang tidak dicipta tetapi yang mencipta. Allah yang Esa itulah yang memanggil Israel keluar dari Mesir, dan pada akhirnya dialah yang memperkenalkan dirinya secara aktif. Dan berikutnya di dalam ayat yang kelima kita mendengarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kepada Allah yang Esa itu bangsa Israel diminta untuk mengasihinya dengan segenap hati. Ada sebuah totalitas diri yang diserahkan. Ada dengan segenap jiwa, atau dalam bahasa aslinya nefes. Ada roh, ada kehidupan, keseluruhan hidup yang diserahkan. Lalu ada terkata segenap kekuatan, yang artinya akal budinya atau pikirannya,
segala potensi kemampuan itu diserahkan kepada Allah yang Esa itu. Saudaraku, jemaat damai, ada begitu banyak ilah di tengah zaman saat ini. Ada yang menyembah kepada uang, mengejar uang, ada ilah kekuasaan, bahkan di dalam pekerjaan kita menjadikannya ilah. Ada pencapaian, mengejar potensi, bahkan di tengah masa pandemi sekarang ini, kita mendambakan vaksin sedemikian rupa, bahkan bisa menjadikannya juga ilah. Dan tak lupa juga, ketika saya belajar, agama pun dapat menjadi ilah kita tanpa mengasihi Allah yang sesungguhnya. Saudaraku, siapakah Allahmu? Allah yang kau sembah, yang kau kasihi dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu? Ingatlah akan perkataan Yesus di dalam Matius 22 ayat 37 ketika ia ditanya oleh ahli Taurat orang Farisi saat itu. Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Tuhan Yesus merindukan kita untuk hanya menyembah kepada Allah Tritunggal, Allah yang telah datang menjelma menjadi manusia, Allah yang kita kenal di dalam dirinya, Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit bagimu. Terimalah Dia, jadikanlah Dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Jemaat damai, kelanjutan daripada renungan ini akan saya sampaikan dalam Sapaan Damai Sejahtera berikutnya bagian saya. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah memanggil bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, Allah yang telah memperkenalkan dirinya sebagai Allah, sebagai Tuhan, yang adalah Allah yang Esa, Allah yang memanggil bangsa Israel untuk datang menyembah kepada Allah yang benar, di tengah Allah-Allah lain pada saat itu. Engkau Allah yang sama pula memanggil kami umat kepercayaanmu, umat pilihanmu yang telah kau sayangi dan kasihi, untuk boleh menjadi milik kepunyaanmu, untuk boleh menjadi orang-orang percaya yang telah kau pilih, yang telah kau panggil. Biarlah setiap kami Tuhan, di tengah-tengah kondisi zaman ini, di tengah-tengah ilah lain, hanya beribadah kepada Engkau, hanya menyembah kepada Engkau, mengenal hanya kepada Engkau sebagai Allah kami, Allah yang Esa itu. Biarlah setiap kami menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.